lebih mahal, naik. Yang dirasa cabai, bawang merah, terus kentang, hampir semua naik. Yang tadinya itu kol paling 10.000 sekarang 15. Terus itu tomat yang tadinya 8.000, 10.000 sekarang udah 15. Cabai yang tadinya cuma 40 sekarang udah 85 yang rawit. Malah naik sayur-sayur kayak cabai, tomat. Aduh, tolong dong pemerintah diturunin harga. Kita rakyat kecil dibantu gitu. Justru makin melonjak, cabai, bawang. Kayaknya semua dari berapa ya? Kemarin seperempat 12, berarti 48 ya. 50 naik 80. Harga telur dari 25, 30. Kewalahan, kurang gizi nanti rakyat. Oh gitu. Iya, kurang vitamin. Semakin naik mas, malah pindah harga ya saya bilang. Iya maksudnya bukan naik lagi, kalau naik kan sekilo itu 1.000, 2.000 sampai 5.000 ya. Ini parah gitu. Semuanya ya mas, walaupun nggak diumumin tapi semuanya naik, serba naik. Itu dia testimoni dari masyarakat. Bu Gunah, sama nggak dengan apa yang Bu rasakan? Sama, Sama ya? iya. Kalau bawa uang 50.000 ke pasar, bisa beli apa? Ya paling apa nih, ikan asin, tahu tempe, sayuran udah. Tadi Ikan ada ya basah mah. pendapat khawatir ini kekurangan nutrisi. Nah, Ibu Iya. khawatir nggak ini dengan harga Ya mahal? khawatir lah sama anak-anak. Ya kalau saya sih udah tua lah, bodo amat. Udah anak-anak kan kasihan kalau makan cuma itu-ituan doang aja. Pak Arif, nah ini bagaimana nih ketika masyarakat sudah harap-harap cemas, bahkan udahlah sama kekurangan nutrisi ini, bagaimana faktanya begitu nggak mampu beli, bagaimana Pak? Ya, yang disampaikan tadi betul semua. Jadi memang kenaikan harga di beberapa komoditas memang cukup tinggi. Tetapi kami juga harus sampaikan bahwa inflasi yang terjaga hari ini, negara itu menargetkan maksimal 5% gitu ya. Artinya posisi hari ini 3,4%. Kemudian tadi masyarakat, saudara-saudara kita yang memang perlu dibantu, itu ada beberapa program pemerintah. Tetapi memang ini tidak cukup. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Derajat, bahwa ini sebenarnya waktunya kita membangun ekosistem. Pada saat harga di luar itu tinggi, sebenarnya kesempatan kita, Pak Andi dari Komisi 4, nanti dengan saudara kita di Kementerian Pertanian, memang meningkatkan produksi dalam negeri. Kalau diskusi dengan Pak Mentan terakhir, misalnya pada saat mau memproduksi kedelai pada waktu itu, ya HPP kita itu misalnya 8.000. Tapi import yang masuk pada saat itu 5.000, 6.000 rupiah. Sehingga pada saat petani itu melakukan tanam kedelai, itu akan kalah dengan harga dari luar. Tapi hari ini kan terbalik. Artinya harga di luar sudah 12.000 ya, atau 12.500, kemudian kita masih angkanya bisa 10.000 HPP-nya. Ya nanti mungkin teknologi atau GMO kalau di luar negeri apakah di Indonesia bisa digunakan atau tidak, karena kedelai yang masuk ke Indonesia pun sebenarnya GMO juga gitu ya. Jadi maksud saya ini waktunya kita bersama-sama membangun ekosistem. Kemudian tadi penguatan stok pangan nasional. Untuk produk-produk yang ada di Perpres untuk Badan Pangan Nasional, ya itu ada 9 produk. Itu ada yang shelf life-nya panjang, ada yang shelf life-nya pendek. Ya. Kalau yang shelf life-nya pendek, ya kita harus pakai teknologi seperti diskusi kita sebelumnya. Jadi Pak Derajat betul sekali. Jadi untuk misalnya daging, ikan, itu kita bisa simpan dengan suhu di bawah 20 derajat, kita bisa simpan kok 6 bulan setahun. Jadi nggak ada alasan kita nggak punya ikan dan daging. Untuk beras itu kita bisa simpan. Jadi memang sangat teknis dengan kadar air 14%, kemudian dengan pengering yang ada, disimpan dalam suhu ruang, dengan humidity tertentu, itu bisa panjang. Ya. Kemudian supaya turnover-nya barangnya itu fresh terus gitu ya. Berarti program pemerintah ini ya itu harus menggunakan cadangan pangan yang kita punya. Jadi turnover-nya terus menerus. Jangan kita simpan terlalu lama, kemudian kita tutup mata bahwa itu stok, misalnya stoknya Bulog. Jadi stok ini harus di-refresh, turnover-nya tinggi dan sampai ke masyarakat ya dengan kualitas yang baik. Udah dijalankan belum Pak? Ini sekarang kita jalankan. Oke. Jadi kita semua bangun ekosistem. Kemudian BUMN, kalau kita lihat Pak Erik sudah
waktu itu sebelum ini saya di Root Holding BUMN Pangan. Jadi menyatukan BUMN pangan menjadi satu holding. Nah, ini sekarang juga sama seperti yang Pak Derajat sampaikan, ini perlu anggaran. Ya. Jadi perlu anggaran, mohon didukung dengan teman-teman di Dewan, diawasi bersama bahwa membangun ekosistem mulai dari on farm, kemudian off farm, ya. Kalau kita lihat teknologi untuk pertanian juga harus dikerjakan, pasca panen juga, kemudian kita harus bisa simpan, ya. Tadi Pak Derajat sampaikan di luar negeri itu disimpan, betul. Saya sekitar 15 tahun lalu ke Yantai gitu ya, Fuji Apples itu bisa disimpan. Artinya pada saat winter di Cina, mereka masih tetap ekspor ke Indonesia. Jadi ditidurkan. Nah, teknologi ini ya memang harus kita ada. Ya, mulai dari teknologi tadi di on farm, kemudian sama ya di hilir untuk penyimpanan dan sampai ke pasar-pasar. Ya kalau di Singapura kan daging sapi segala macam kan sudah ada freezernya atau sudah ada chillernya. Kalau di pasar tradisional kita kan belum. Jadi memperpanjang shelf life itu harus demikian gitu ya. Cold chain-nya dijaga gitu. Jadi banyak hal yang memang harus kita perbaiki dari hulu sampai dengan hilir Mbak Caca. Baik, Pak Andi, apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sedang berjalan ini sudah terlihat belum ya hasilnya? Jadi saya kira kita tetap perlu support ya. Walaupun kita melihat sebenarnya ekosistem produksi ini Pak Derajat ya. Masalah di sini adalah kepastian harga bagi petani sebenarnya. Jadi petani kita sebenarnya mereka mau berproduksi tapi harus ada kepastian pada saat mereka panen berapa harga gitu loh. Itu yang sebenarnya yang harus menjadi concern pemerintah bahwa penguatan Badan Pangan Nasional atau Bulog atau siapalah yang ditugaskan sehingga betul-betul nantinya terserap produksinya dengan harga yang ekonomis. Saat ini kan harganya pada saat panen raya tidak ada yang beli, Bulog tidak punya uang, ini kan masalah. Yang kedua adalah seperti pupuk ya Pak ya, pupuk, masalah benih, ini kan masalah yang sudah lagu lama ya, dan saya kira harus ada solusinya gitu ya. Harus ada betul-betul solusi sehingga petani kita tidak berpikiran lagi bagaimana mereka bisa mencari pupuk tapi bagaimana mereka bisa menghasilkan gitu ya. Nah yang selanjutnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya komoditas pangan yang cukup naik adalah minyak goreng. Ini kan sebenarnya sangat mengherankan Pak Derajat ya. Dan karena kita adalah produsen CPO terbesar ya. Ini saya kira menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa jangan kita selalu menyalahkan juga global gitu ya, tapi kita berbenah di dalam negeri gitu ya. Bagaimana saya sepakat tadi bahwa dengan kondisi ini kita jadikan momentum bagi bangsa kita semuanya agar fokus untuk berproduksi Pak. Stok ada kalau ada produksi, kalau nggak ada produksi nggak ada stok, ya kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya pemerintah ini tentu kita berharap bahwa masalah pangan jangan disepelekan, ya kan. Angka di APBN kita ya 2022 ini 98 mengalami penurunan 7 triliun. 98 triliun menjadi 92 triliun. Kementerian Pertanian sendiri anggarannya dari 30 triliun menjadi 15 triliun. Kalau BPN sendiri belum jelas anggarannya gitu. Saya kira masalah dana ini sesuatu yang sangat penting ya. Jangan hanya kita berorasi ataupun bicara tapi tidak didukung oleh kebijakan ataupun anggaran yang cukup itu. Ya, kita meminta Menteri Keuangan atau Presiden sendiri yang memang harus concern gitu ya. DPR sendiri saya kira sudah sangat banyak memberikan masukan ya, undang-undangnya juga sudah siap, tapi implementasinya gimana gitu. Oke, berbicara mengenai stok, ini petani juga khawatir kalau misalnya mereka produksi terus tapi nggak ada yang beli, tapi saya pengen tahu dari pedagang pasar, sebenarnya akhir-akhir ini para pedagang ini kalau beli dan kemudian jual, habis semua tidak? Atau jangan-jangan karena daya beli turun, banyak barang pangan ini rusak dengan sendirinya karena memang nggak ada yang beli atau bagaimana? Iya. Karena daya beli turun, memang selama ini yang di pasar kualitasnya menjadi turun juga. Oleh karena itu disikapi oleh teman-teman belanjanya menjadi kurang juga. Katakanlah baik belanja sayur mayur ke induk, baik beras ke pasar induk, baik komoditi lain, jelas kita itu belanjanya juga diturunkan. Nah karena tentu ada kerusakan yang di warung-warung kita atau di toko teman-teman kita. Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama karena pada beli turun ini orang kecil itu walaupun tadi betul memang ada katakanlah bahasa subsidi apapun, KJP atau katakanlah PKH atau apapun itu mungkin. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang dulu kerja menjadi tidak kerja, kan ini belum masuk dalam data itu. Tidak punya daya beli. Nah ini sejauh mana? Kemudian yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa
petani ini kalau tidak salah, saya mungkin yang tidak paham benar. Katanya 70% itu petani penggarap. Bagaimana kalau dia tidak dapat kur dari petani? Yang dapat siapa? Itu yang harus menjadi perhatian. Nah, kami sendiri untuk menurut informasi, teman-teman itu tersangka oleh TKW. Kenapa mereka masih bertahan petani itu? Karena banyak saudara-saudara itu menjadi TKW. Makanya dianggap petaninya masih mampu, padahal tidak. Pak Ajinan, di bawah Inkopas banyak tidak pedagang yang gulung tikar? Dari mulai mungkin rentang bulan puasa sampai sekarang? Alhamdulillah, banyak menjadi pedagang pengamen sekarang. Pindah-pindah. Kalau tempo hari kan dagang dari pagi di pasar nungguin, nggak ada yang belanja ada sedikit, jam 3 berombongan. Nanti di gang mana, jalan mana, kerjasama dengan RT, RW, dengan siapa centeng mana sajalah, nggak tahu lah. Yang penting bisa cari nafkah. Kadang-kadang nyewa angkot itu, satu angkot mungkin 4 orang, 3 orang untuk pindah dari malam ke malam, itu untuk bertahan hidup. Kalau ada pembeli di situ, kalau nggak ada, kan ongkos juga yang keluar. Utangnya makin dalam lagi. Bayarnya dari mana? Rentenir lagi kita yang kena. Saudara-saudara kita banyak kena rentenir. Baik. Karena ya kembali Pak anggota Dewan, apakah tidak bisa merubah peraturan bahwa koperasi itu diberikan kesempatan untuk menyalurkan kur. Mohon maaf saya sampaikan karena dulu bisa. Makasih. Iya, sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Pak Derajat. Menurut saya Pak, untuk membahas atau melakukan mengenai tata kelola ekosistem dan lain-lain butuh proses. Kita butuh rencana jangka pendek yang bisa menyelesaikan PR masalah orang yang nggak bisa beli karena harga mahal. Intervensi pasar kah? Atau mungkin tata kelola distribusi dengan cara cepat supaya pembeli terbantu, pedagang juga tidak terdampak. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.